Indonesia sedang bergerak ke babak baru modernisasi militernya. Untuk pertama kalinya, rencana pembangunan kapal landing helikopter dock atau LHD mulai dibicarakan secara terbuka oleh PT PAL dan Kementerian Pertahanan. Langkah ini memicu banyak pertanyaan. Apakah Indonesia benar-benar siap? Berapa biaya yang dibutuhkan? Dan bagaimana reaksi negara-negara tetangga jika proyek ini jadi Kapal terwujud? induk kita luar biasa hebat. Kami bangga padamu. Apa itu LHD dan kenapa Indonesia butuh? LHD adalah kapal amfibi besar yang bisa membawa helikopter, drone, pasukan marinir, tank, hingga rumah sakit terapung. Bukan kapal induk tempur seperti milik Amerika, tetapi platform serbaguna yang sangat penting untuk operasi militer, evakuasi bencana, dan misi jarak jauh. Indonesia, dengan wilayah kepulauan yang luas, butuh platform yang mampu memindahkan kekuatan dengan cepat ke daerah manapun tanpa bergantung pada bandara. PT PAL sudah mengkonfirmasi bahwa desain awal LHD buatan lokal akan menggunakan teknologi internal. Fokus awalnya adalah kapal yang mampu membawa beberapa helikopter, fasilitas komando, dek operasi amfibi, dan ruang kendaraan marinir. Proyek ini masih pada tahap pengembangan konsep, tetapi sudah menunjukkan arah bahwa Indonesia ingin masuk ke kelas kapal besar regional. Walau desainnya dikerjakan oleh engineer Indonesia, beberapa komponen penting kemungkinan besar berasal dari kerjasama internasional. Turki menjadi kandidat kuat dalam sistem persenjataan dan elektronika tempur. Selain itu, Indonesia juga pernah menjejaki diskusi dengan Korea Selatan, Spanyol, Prancis, dan Italia untuk transfer teknologi kapal amfibi. Namun belum ada satu negara pun yang dinyatakan sebagai mitra utama resmi. Posisinya masih fleksibel dan menunggu keputusan politik serta anggaran. Perkiraan biaya pembangunan kapal LHD Indonesia sangat bergantung pada ukuran, kapasitas, dan sistem yang akan dipasang. Untuk gambaran kasar, LHD kelas Mistral milik Prentis berada di kisaran 600 juta dolar, sementara LHD kelas Juan Carlos I mencapai sekitar 1 miliar dolar. Jika Indonesia memilih versi menengah dengan sebagian besar komponen dibuat di dalam negeri, angka realistis yang sering diperkirakan analis berada di kisaran 300 hingga 600 juta dolar per unit. Nilainya dapat lebih rendah bila tingkat komponen lokal meningkat dan bisa lebih tinggi bila Indonesia memutuskan memasang sistem persenjataan dan elektronik tempur tingkat penuh. Bagaimana negara lain melihat rencana ini? Singapura akan menganggapnya sebagai modernisasi yang masuk akal selama dipakai untuk stabilitas kawasan. Australia akan memonitor, terutama karena LHD memberi Indonesia kemampuan proyeksi jarak jauh yang sebelumnya belum dimiliki. Malaysia dan Filipina cenderung melihatnya sebagai langkah normal, mengingat dua negara ini juga memperkuat armada amfibi. Secara umum, reaksi mereka bukan panik tetapi waspada. LHD mengubah citra Indonesia dari sekedar kekuatan pertahanan menjadi negara dengan kemampuan operasi maritim ekspedisioner. Jika proyek ini berjalan, kapal LHD akan memberikan kemampuan strategis yang selama ini belum dimiliki Indonesia. Kapal ini dapat mendukung operasi bantuan bencana dalam skala nasional, mengangkut pasukan dan kendaraan marinir antar pulau dengan cepat, serta menjadi pusat komando bergerak dalam situasi krisis. Di tingkat kawasan, keberadaan LHD akan menunjukkan bahwa Indonesia mulai beralih dari sekedar mempertahankan wilayah menuju kemampuan menjalankan operasi jarak jauh yang lebih fleksibel dan ekspedisioner. Proyek LHD Indonesia masih dalam tahap awal, tetapi dampaknya sudah terasa. Dari anggaran, teknologi, hingga reaksi regional, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke level baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan kapan Indonesia memutuskan untuk mengeksekusi langkah ini secara penuh.